Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abaikan semua suara-suara yang tidak jelas ya. Saya lagi di luar rumah ini dan mencari tempat yang saya anggap nyaman untuk mengajar ya. Karena di rumah itu saya jauh lebih tidak konsentrasi daripada di sini. Nah, di rumah itu suara anak-anak, suara TV, suara istri kan. Sehingga membuat konsentrasi itu buyar gitu. Iya adik-adik, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pagi ini. Saya meyakini adik-adik masih tetap semangat, luar biasa, dan juga istimewa, generasi istimewa ya, dalam menghadapi pembelajaran perkuliahan dalam satu semester ini. Ya, topik kita ini pertemuan ketiga dalam mata kuliah Akidah Akhlak, dan topik yang pertama itu menyangkut attitude ya, etika yang di dalam bahasa Islam dikatakan sebagai akhlak ya. Topiknya adalah santun dan tidak pemarah, rendah hati dan tidak sombong ya. Ini topik yang mengurai secara spesifik ya, bagaimana seharusnya seorang manusia, seorang mahasiswa, seorang santri, seorang manusia pada umumnya untuk melakukan aktivitas sosial dan komunikasi sosialnya sesuai dengan attitude, sesuai dengan etik, sesuai dengan akhlak yang digariskan oleh Islam ya. Santun, tidak pemarah ya, rendah hati dan tidak sombong ya. Kalau sudah memiliki 4 ciri ini, maka ini sesuatu yang luar biasa ya. Tapi mana ada manusia yang tidak pernah marah? Hanya Nabi itu yang tidak pernah marah. Namun ungkapan kemarahan itu berbeda-beda. Bagaimana seseorang mengungkapkan kemarahannya itu berbeda-beda. Nah, sebelum kita lebih jauh mengarah kepada sisi sosiologis, psikologis seperti itu, kita lebih dulu merujuk kepada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu senang, di waktu bisa membagi, di waktu bisa berbagi, maupun di waktu sempit belum bisa berbagi. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, dan juga al-'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam ayat kedua, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dalam ayat yang pertama ada 3 ciri, 3 sifat, 3 karakteristik
yang menggambarkan kehidupan seorang muslim. Ah, karakteristik yang pertama itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kata-kata infak itu sudah familiar, sudah sangat available, sudah sangat digalakkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mengapa? Karena topik infak itu mulai dari saat Al-Quran ini turun sampai dengan era saat ini itu masih relevan, kuat, dan juga digalakkan. Mengapa? Zaman Nabi itu di Madinah, Nabi sebagai leader umat Islam saat itu belum memiliki APBN atau APBD. Sehingga pemasukan negara, Nabi dalam pemerintahannya hanya bersumber dari dana-dana infak, sedekah, dan zakat untuk membiayai kehidupan umat dan keperluan-keperluan umat saat itu. Donasi-donasi yang diberikan dalam setiap kegiatan itu sangat bernilai fantastis. Sehingga wajar kalau sahabat-sahabat itu kemudian diberi ganjaran masuk surga, dijanjikan ganjaran masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Abu Bakar itu diminta untuk berinfak, ketika umat Islam saat itu diminta untuk berinfak, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, seluruh uangnya. Umar membawa setengah dari hartanya. Utsman bin Affan bahkan membiayai sebuah perang dengan 1.000 ekor kuda, 1.000 ekor unta, dan juga lengkap dengan isi kendaraannya. Sehingga melihat bagaimana antusiasme dari sahabat-sahabat ini membantu pendanaan sebuah kegiatan, dalam hal ini perang, maka logika kita mengatakan pantaslah sahabat-sahabat itu dijanjikan oleh Rasul yang mulia, dijanjikan oleh Rasul yang mulia untuk masuk surga. Bagaimana dengan kita? Bahkan kadang-kadang di sekeliling kita saja kita masih lupa. Di sekeliling kita saja kadang kita tidak terlalu ngeh gitu untuk bagaimana memberikan donasi-donasi yang ada anak yatim di sana, ada kemudian orang miskin di sana, dan lain-lain. Ya, apakah kita pernah berpikir untuk menginfakkan seluruh isi rekening kita kepada kegiatan umat? Ya, mungkin ada yang belum, dan sebagainya. Jadi ini merupakan ciri yang pertama, berinfak. Ya. Nah, sehingga kondisional umat Islam yang rata-rata masih di bawah garis kemiskinan, berdasarkan data global dari PDB dunia, maka itu membuat relevansi penggalakan infak itu hingga saat ini, yang dimulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Ya, ini karakteristik yang pertama, berinfak di waktu susah maupun di waktu senang. Ada karakteristik yang kedua, al-kadhimin al-ghaidha, menahan amarah.
menahan amarah, mampu menahan amarah. Dalam melampiaskan kemarahan itu, manusia itu berbeda-beda. Ya, pada dasarnya sifat marah itu ada dan melekat dalam diri setiap manusia. Namun, bagaimana merealisasikan kemarahan itu yang berbeda-beda. Nabi sebagai orang yang mulia pernah marah saat penaklukan kota Mekkah dan kemudian Wahsy sahaya yang melempar tombak kepada pamannya Hamzah dalam perang Uhud. Itu dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam ungkapan yang sangat ringan, termasuk Hindun binti Umayyah, ya, yang merupakan istri dari Abu Sufyan, yang mengunyah mentah-mentah jantung dari Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ungkapan kemarahan Nabi kepada Wahsy? Setelah Nabi menaklukkan kota Mekkah, lalu kemudian banyak di antara kufar-kufar Quraisy itu yang memeluk Islam, Wahsy itu kembali pergi lari keluar kota Taif. Sampai kemudian Wahsy datang dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sudah bersyahadat, datang dan minta kemaafan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi kemudian bertanya kepada Wahsy, apakah Anda Wahsy, apakah Anda yang membunuh Hamzah dan sebagainya? Lalu apa bentuk kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Wahsy? Silakanlah pergi jauh-jauh dari saya. Jangan sampai Anda pernah saya lihat lagi. Itu kata Nabi kepada Wahsy. Nabi tidak marah dengan cara menumpahkan kemarahan dengan pedang, ya, balas dendam, memukuli, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Nabi mengungkapkan kemarahannya dengan cara yang luar biasa seperti itu. Ya, silakanlah pergi. Jangan pernah lagi Anda saya lihat. Namun Wahsy kemudian menebusnya. Dalam catatan sejarah, Wahsy juga menombak Musailamah Al-Kazzab, ya. Musailamah Al-Kazzab yang mengaku Nabi di Yaman. Dalam perang Yamamah yang sangat terkenal itu dalam sejarah Islam. Nabi pernah marah juga, namun dengan ungkapan yang seperti itu. Kalau kita melihat genetika dan ras orang Indonesia, masing-masing juga memiliki ungkapan kemarahan yang berbeda-beda. Ada orang yang marah itu hanya dengan diam, nahan hati gitu. Ada orang yang marah itu mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata, sehingga muncul istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Anjing itu juga begitu, menggonggong. Ya. Tapi giliran lawan musuh, ada musuh, kabur dia kan. Tapi maaf, saya tidak mengibaratkan itu dengan anjing, enggak. Hanya mungkin dari sanalah muncul istilah-istilah itu. Yang ketiga, ada orang yang mengungkapkan kemarahan itu tidak banyak bicara. Ketika dia marah, langsung dia pukuli orang yang dia marahi itu. Umumnya, saudara-saudara kita yang bersuku Jawa, kalau marah itu nahan. Sama dengan orang Sunda di Jawa Barat juga begitu.
nahan. Nah, tapi orang kita yang yang saudara kita yang dari yang bersuku Jawa itu biasanya marah, diam, nahan gitu. Kalau orang Sunda itu biasanya marah, tapi dia suka mengungkapkannya kepada orang lain, curhat gitu. Nah, itu yang saudara kita orang Sunda. Tapi kalau orang Batak enggak, mengungkapkan kemarahannya dengan bahasa ya orang Sumatera Utara ya. Nah, dia marah dia sampaikan dengan bahasa nyap-nyap gitu. Tapi beda dengan orang Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Kalau orangnya marah, dia nggak banyak bicara, diam. Tapi tiba-tiba udah mukul segala macam. Nah, ini karakteristik yang menunjukkan bahwa setiap orang itu pada dasarnya memiliki sifat marah. Sehingga wajar kalau Al-Quran mengungkapkan salah satu karakteristik orang yang beriman itu al-kadhimin al-ghaidh. Sanggup menahan amarah. Sanggup menahan amarah. Ya. Nah, kemudian wal'afina 'anil nas. Ini karakteristik yang ketiga. Mau afina 'anil nas. Mau memaafkan manusia. Memaafkan secara alamiah. Canda-canda, apalagi seumurannya adik-adik kan lagi senang-senangnya bercanda, saling bully, ya. Bahkan tidak jarang bulian itu mengarah kepada hal-hal pribadi yang menyinggung perasaan, kan? Nah, sehingga kemudian diperlukan sifat-sifat menahan amarah, diperlukan sifat-sifat memaafkan orang lain. Ya. Yang susah itu adalah bahasa cinta dan juga bahasa hukum. Kalau bahasa cinta kan begini, ketika ada klaim pengkhianatan terhadap sebuah hubungan, maka yang merasa dikhianati marah dan tidak memaafkan. Walaupun tersangkanya sudah berusaha untuk meminta maaf. Kan gitu. Indikasinya kan kalau dimaafkan berarti tidak jadi putus. Tapi kalau tidak dimaafkan, berarti putus kan. Nah, yang merasa jadi pelaku kemudian berusaha untuk meminta maaf, untuk membuat hubungan itu tidak jadi putus. Nah, ini bahasa cinta. Apakah ini masuk dalam kategori wal'afina 'anil nas? Kemudian ada bahasa hukum. Bagaimana kita saksikan di media sosial sekarang kadang-kadang banyak komentar-komentar yang menyudutkan secara spesifik. Kadang-kadang ada hot speech, ya, hate speech, ya, ujaran kebencian, provokasi dan sebagainya, yang mengundang komentar dari berbagai macam kalangan sehingga berujung pada saling melapor kepada polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Nah, lalu ketika itu diselesaikan, maka kemudian muncullah argumen. Kesalahannya sudah dimaafkan. Hubungan sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu. Nah, yang masuk dalam ranah dari ayat ini adalah bahwa al-afina 'anil nas. Penggunaan kata al-afin di situ, ya, memberi kemaafan itu berbentuk ma'rifah bukan nakirah. Artinya tidak ada kesalahan-kesalahan tertentu yang tidak dimaafkan. Tetapi secara general ma'rifah bahwa apapun bentuk kesalahan itu mesti dimaafkan. Namun memberi maaf ini bukan hal yang sporadis atau bersifat spontan. Kalau pengalaman saya mengatakan bahwa ini berbentuk
ini berbentuk oh, ini berbentuk oh, berjalan seiring dengan bertambahnya usia. Masa-masa muda mungkin ya marah-marah, ya, kemudian nggak saling tegur sapa, ya. Lalu dia saat usia-usia 25, 26 gitu, sudah mulai lebih bijak lagi. Sudah bisa tegur sapa. Malah kemudian di usia 40 bukan lagi seperti itu. Saling cari malah. Bisa jadi akrab, ngopi bareng, kan? Ngobrol-ngobrol lagi dengan penuh canda, tawa, dan sebagainya, dan sebagainya. Seiring dengan bertambahnya usia. Yang ingin saya sampaikan dalam materi ini bahwa karakteristik orang yang beriman itu salah satunya adalah mampu mengendalikan diri. Salah satunya karakteristik pribadi seorang muslim itu mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan amarah. Salah satu sifat etika dasar, attitude dasar yang diajarkan oleh Islam kepada pemeluknya adalah mampu mengendalikan diri, mampu menahan amarah, kan? Mampu menahan amarah. Oleh karena itu, maka setiap individu muslim kemudian untuk memiliki sifat-sifat karakteristik ini yang menggambarkan secara global bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Lalu dalam ayat kedua, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu wa hum yaghfirun. Orang-orang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ya. Namun yang aneh itu dalam kehidupan suami istri deh. Ya. Sampai ada istilah analogi. Ya. Siapa yang marah? Siapa yang salah? Siapa yang marah katanya. Udah tahu si istri yang salah. Tapi malah si istri yang marah gitu. Kadang-kadang si suami yang salah. Tapi dia juga yang marah gitu. Ini kehidupan suami istri. Ya. Jauh terasa dekat, dekat terasa jauh. Kemudian tafsir ayat ini seperti yang udah saya jelaskan tadi, merangkum dari tafsir ayat merangkum dari interpretasi yang disampaikan oleh mufassirin. Ya. Ada alladzina yunfiquna fi mahalli jar sifatun lil muttaqin, ya, orang-orang sifat ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu wa quddimal infaqu ala ghairihi min sifatihim li'annahu wasfun ijabiyyun yadullu ala safa'i nufusihim wa quwwati ikhlasihim fa innal mala syaqiqur ruh fa idza anfaquhu fi halatay sarra wa dharra kana dzalika dalilan ala iltizamihim al-'amiq li ta'alimi dinihim wa ta'ati rabbihim. Mengapa infak itu bahasanya cirinya lebih didahulukan daripada al-kadhimin al-ghaiz dan juga al-afina 'anil nas. Kata Sayyid Tontowi di dalam tafsirnya Tafsirul Wasit ya. Karena infak itu merupakan satu karakteristik yang positif, attitude yang baik, yang menunjukkan lembutnya hati, memiliki belas kasihan, punya simpatik, punya empati yang tinggi terhadap sesama. Dan wa quwwati ikhlasihim, dan juga kekuatan keikhlasan. Karena ketika Anda berbagi, jangan berharap untuk dikembalikan. Itu namanya infak ya. Kemudian dalam pendapatnya, Sayyid Tontowi melanjutkan al-malu syaqiqur ruh.
Harta itu saudara kandungnya nyawa. Ya, harta itu saudara kandungnya nyawa. Ya, ada harta, kedudukan nyawa, ruh itu sama dengan harta. Ya, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menggalakkan memberi infak. Itu kan secara tidak langsung. Secara langsung menyuruh umat Islam itu, menyuruh setiap orang itu untuk memiliki jiwa berusaha yang tinggi sehingga memiliki harta untuk bisa diberikan kepada orang lain. Kan itu filosofisnya deh. Ketika berbagai ayat Al-Quran menggalakkan untuk berinfak dengan janji-janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya bahwa setiap muslim itu diminta untuk memiliki hidup berlebihan, memiliki uang banyak, agar bisa berbagi dan menjalankan perintah infak itu. Jadi faizaan fakuhu fi halati sarra wa dharra. Kalau mereka mau berinfak dalam kondisi susah maupun kondisi sulit, hal itu merupakan dalilan argumentasi atas iltizamihim, keseriusan mereka yang tinggi, perhatian mereka yang dalam terhadap ajaran agama dan juga ketaatan kepada Tuhan mereka. Ini kata Muhammad Sayyid Tantawi. Kemudian yang terakhir adalah dalam topik ini yang ingin saya sampaikan, Allahu yuhibbul muhsinin, ya. Orang-orang yang suka berinfak, bisa menahan amarah, mampu memaafkan orang lain. Itu diklasifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini sebagai orang-orang yang muhsinin, dan Allah menyukainya, orang-orang baik. Kita juga dalam mengungkapkan seseorang secara pribadi, bagaimana tanggapan Anda dengan si Anu? Oh, beliau orang baik. Sebuah kesimpulan terhadap sifat dari orang tersebut yang Anda ketahui, sikap dari orang tersebut yang Anda pahami, atau kelakuan orang tersebut yang Anda lihat, sehingga Anda menyimpulkan dengan satu kata saja, orang baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam ayat ini mengungkapkan hal demikian. Orang yang berinfak, orang yang memaafkan orang lain, orang yang menahan amarah, itu adalah orang-orang muhsinin. Nah, di dalam ayat ketiga yang ingin saya sampaikan adalah topik rendah hati dan tidak sombong. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tabalughal jibala tula. Jangan memiliki sikap, karakteristik atau sifat sombong. Karena Allah sudah menjengkal kita dengan batasan klasifikasi yang memang benar-benar seorang manusia tidak bisa. Innaka lan takhriqal arda. Anda tidak bisa menyelam ke dasar bumi. Seperti halnya belut misalkan. Ya, atau seperti halnya rayap misalkan. Anda tidak bisa menyelam ke dalam bumi. Walan tabalughal jibala tula. Anda juga, tinggi Anda juga tidak mencapai gunung. Ya, tinggi Anda juga tidak mencapai gunung. Oleh karena itu, mengapa harus memiliki sifat dan sikap sombong? Nah, kan ini. Nah, ini yang menjadi garis batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap manusia itu tidak memiliki ciri-ciri, sifat-sifat dan sikap-sikap yang diistilahkan dengan sombong. Ya.
Marahan itu apa sih? Sombong itu apa sih? Al-marah secara istilah syiddatul farah wa tawassu'u fihi ma'al khila'i wa ta'ali 'alin nas. Syiddatul farah, sangat senang dan gembira. Satu semester kemarin misalkan Anda mendapatkan nilai IPK 4, lulusan terbaik. Sehingga Anda merasa, gembira, senang, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ketika menganggap sekelilingmu tidak akan mampu melakukan apa yang Anda capai itu, ma'al khola'i wa ta'ali 'alan nas, bahwa orang lain, teman sekelasmu, seangkatanmu tidak akan bisa mencapai itu, maka sikap seperti itulah yang dikatakan sombong. Kalau senang, kalau gembira atas capaian itu, alhamdulillah deh. Orang memberikan selamat, alhamdulillah, terima kasih. Semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keajaiban ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berprestasi lebih baik lagi. Itu normal. Tapi ketika ada sikap al-khola'i wa ta'ali 'alin nas, menganggap remeh manusia, menganggap remeh orang lain, menganggap orang lain itu tidak akan mampu mencapai seperti yang Anda mau, itulah sombong itu. Itulah sifat sombong itu. Dan itulah yang tidak dibolehkan dan itulah hal yang terlarang di dalam ayat ini. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimnya. Mengapa? Variabelnya jelas seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Sehebat apapun capaian, sehebat apapun prestasimu, innaka lan takhriqal ardh, Anda tidak akan bisa menyelami bumi, berselancar di dalam bumi, di perut bumi, di dalam tanah. Nah, Anda juga tidak akan mencapai setinggi gunung. Itu variabel yang diberikan oleh Allah. Itu kira-kira justifikasi yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Nah, sehingga akhirnya bisa menghilangkan sifat-sifat dan sikap sombong itu dari dalam dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, kita setiap muslim ditekankan karakteristik dasar, sifat dan sikap dasar yang mesti dimiliki oleh setiap orang agar tidak memiliki sifat-sifat dan sikap-sikap sombong seperti yang digariskan oleh ayat ini. Adik-adik yang saya cintai, saya rasa hanya ini yang perlu saya sampaikan di dalam materi kita tafsir tematik 1 akidah dan akhlak ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma sahha fa huwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma akhta'a fa huwa minni wa minasy syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.